untuk program vaksinasi ini bisa ditingkatkan. Ada 5 juga caranya. Nomor 1 memang masalahnya adalah ketersediaan. Kita kan belum punya vaksin sendiri, jadi kita tergantung dari ketersediaan negara lain. Dan untuk itu saya lihat ada diplomasi kesehatan internasional yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan bahkan Presiden langsung sekalipun, sehingga itu mudah-mudahan bisa membantu. Tapi diplomasi ini harus terus dilakukan secara ketat. Dan saya kebetulan adalah anggota Independent Allocation Vaccine Groups dari COVAX, dan tadinya memang kita juga sangat kesulitan mendapat vaksin, tapi beberapa waktu ini agak lebih mudah mendapatkan vaksin ya, karena beberapa negara produsen vaksin sudah mencapai jumlah yang banyak, sehingga dia mulai bisa lagi memberikan vaksin ke negara-negara lain. Tapi itu nomor 1, ketersediaan. Nomor 2, kalau sudah ada ketersediaan, memang distribusi. Jadi jangan sampai masih terdengar juga provinsi A atau kabupaten A bilang sudah habis, tempat lain nggak habis gitu ya. Jadi pengaturan distribusi ini harus sangat baik. Tapi sebenarnya ini juga bukan hal yang terlalu pelik, karena kita sudah mendistribusikan vaksin sejak dulu kan. Vaksin anak-anak itu kan sudah bukan baru sekarang. Jadi sistem itu mungkin bisa dipakai kemudian digalakkan lagi. Tentu di dalamnya ada cerita cold chain, ada cerita gudang farmasi provinsi, ada gudang farmasi kabupaten dan lain-lain. Nomor 3, soal vaksinator. Perlu ada vaksinator yang terlatih, dan karena kita melakukan diplomasi kesehatan yang sangat intensif, sehingga kita terima banyak sekali merek vaksin saat ini. Di satu sisi bagus karena vaksinnya makin banyak, tapi kalau jenisnya macam-macam tentu vaksinatornya perlu diberitahu bahwa kamu harus memilih vaksin yang ini, perbedaannya dengan ini. Walaupun sama-sama disuntik, ada sedikit banyak perbedaan satu dengan lainnya, sehingga perlu pelatihan. Tapi sekali lagi vaksinator ada di mana-mana, jadi bisa dipakai. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kalau menurut saya sih kemudahan. Saya setuju saja kalau vaksin dilakukan di gelanggang olahraga atau di gedung-gedung besar, sehingga datang 100 orang datang atau ratusan orang datang, tapi kan itu mesti menunggu, kalau orang tua capek dan kasihan gitu ya. Karena itu selain dilakukan di tempat-tempat besar, saya usul kalau bisa dilakukan saja di semua puskesmas dan semua rumah sakit. Kenapa begitu? Karena puskesmas dan rumah sakit itu mungkin ada 10 ribuan di Indonesia. Yang kedua, puskesmas rumah sakit itu sudah biasa melakukan vaksinasi, yang vaksinasi anak maksud saya. Yang ketiga, di sana ada petugas kesehatan yang biasa melakukan vaksinasi. Yang keempat, kalau ada KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, orang mudah berhubungan dengan puskesmas dekat rumahnya gitu ya, ketimbang harus berhubungan dengan cara-cara lain. Itu cara yang keempat. Dan yang kelima, kalau nanti 25% itu naik jadi 50-60%, insya Allah, maka kita akan berhadapan dengan 2 tantangan tentu saja. Yang satu namanya hard to reach population, bagaimana orang yang tinggal di tempat terpencil, jauh dan sebagainya. Yang kedua soal vaksin hesitancy, orang yang memang tidak mau divaksin karena alasan 1-2. Kalau sekarang mungkin belum terlalu banyak masalah itu, karena sekarang lebih banyak orang yang eager ingin divaksin karena kecakupannya relatif baru 25%, sehingga kita entertain aja, kita berikan saja pelayanan sehingga semakin banyak orang bisa divaksin, kemudian nanti kita lihat situasinya bergerak dari waktu ke waktu. Baik, Prof. Prof, kan sekarang kan juga banyak dibicarakan nih, Prof, terkait vaksin booster begitu ya. Jadi kalau kita lihat juga dari kondisinya ada ancaman gelombang COVID ketiga, lalu juga ada varian baru COVID-19 yang berbagai macam begitu. Nah, kira-kira untuk vaksin booster sendiri untuk masyarakat sepenting apa sih, Prof, di masa-masa ini? Ya, jadi seperti saya sampaikan, saya kebetulan anggota Independent Allocation Vaccine Group dari COVAX. Hari Jumat yang lalu kita juga bahas ini, gimana sebenarnya vaksin booster ini perlu atau tidak perlu. Jadi ada beberapa hal. Nomor 1, ini kan seperti kapal, ada banyak penumpang yang akan tenggelam, semua orang dikasih jaket pelampung itu ya, baju pelampung itu. Kalau dapat baju pelampung 1, dia akan melayang, akan tidak tenggelam gitu. Tapi kalau orang mau aman kemudian pakai baju pelampung jadi 2, maka orang lain jadi nggak dapat baju pelampung gitu. Jadi kalau negara-negara di mana jumlah cakupannya masih relatif rendah seperti kita, saya pikir yang jadi tujuan upaya utama adalah meningkatkan jumlah itu agar makin banyak orang divaksin, makin banyak yang punya baju pelampung, ketimbang sebagian punya baju pelampung 2, orang lain nggak dapat baju pelampung. Itu isu pertama. Isu kedua adalah memang saat ini sampai hari Jumat kemarin saya tanya ini gimana, WHO itu ada badan yang namanya, bukan badan, mereka membentuk panitia yang namanya SAGE, Advisory Group Expert on Immunization begitulah. Bagaimana pendapat SAGE soal booster nih? Iya apa enggak iya? Jadi jawaban SAGE itu adalah pada waktu itu kebetulan ketua SAGE-nya ada di rapat itu, dia bilang ya kita belum punya cukup bukti. Kita masih kumpulkan cukup bukti soal manfaat dan tidak manfaat ini. Sudah ada cukup bukti ilmiah, baru kemudian dibuat statement dari WHO. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.